Kenapa kok kita bisa dikondisikan? Cara berpikir kita tadi model kayak pemulung tadi. Kita hanya ngambil, kita hanya menyerap tanpa kita kondisikan, tanpa kita sesuaikan dengan kondisi kita, situasi kita. Inilah problem besar bagi setiap orang dalam kebebasan. Baik, kita lanjutkan ya. Kelihatannya berat malam hari ini untuk dijalankan. Dari awal gini, wah ini berat Pak. Nah, beliau juga ngeritik. Kita kemarin punya konsep freedom for, freedom from, bebas dari, bebas untuk. Dan itu dikritik oleh kita. Masa kebebasan kok bisa begitu? Kalau kebebasan itu bebas dari, kata beliau, saya bebas dari ini, saya bebas dari itu, berarti kebebasan itu sifatnya reaktif saja. Jadi padahal kebebasan itu tidak reaktif, kebebasan itu eksistensial, kondisi hakiki kita. Jadi tidak harus menunggu kita dijajah dulu baru terus kita membebaskan diri. Tidak, kondisi kita sejak awal itu sudah bebas. Orang yang punya pandangan bahwa kebebasan itu adalah freedom from, bebas dari, kata Krishnamurti, ya dia akan reaktif saja dan nanti dia biasanya lepas dari satu penjajahan masuk ke penjajahan yang lain. Lepas dari satu organisasi masuk ke organisasi yang lain. Lepas dari satu partai masuk ke partai yang lain. Akan begitu kalau maknanya kebebasan itu hanya bebas dari. Ya bagian dari kebebasan mungkin bebas dari, tapi bukan itu hakikatnya kebebasan. Ada juga yang bilang kebebasan itu bebas untuk. Bebas untuk itu berarti ideal. Saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu. Loh, kalau kebebasan itu bebas untuk dan sifatnya ideal, berarti kan dia sesuatu yang kita tuju. Saya ingin bebas Pak. Itu seolah-olah sekarang belum bebas, kamu menuju kebebasan. Kata Krishnamurti tidak begitu. Hakikatnya kita sudah bebas. Jadi kebebasan itu bukan perjalanan menuju. Jadi hakikinya diri kita begitu kita lahir itu kita statusnya merdeka, bebas. Jadi bukan menuju kebebasan ini, menuju kebebasan itu. Jadi kebebasan itu ya tidak sekedar bebas dari belenggu apa atau bebas untuk apa. Kalau hanya itu ya berarti dia tidak hakiki. Padahal manusia itu ya hakikatnya bebas dan juga bukan pilihan. Ada orang, Pak, saya milih ini, yang lain milih itu. Tidak, kalau itu pilihan berarti tidak hakiki. Kamu bisa milih, bisa tidak. Kebebasan itu hakiki. Yakinlah bahwa kalian itu hakikatnya bebas. Kok terbelenggu, Pak? Kamu sendiri yang membelenggu atau circlemu yang membelenggumu? Jadi bukan kenyataan dirimu. Jadi kebebasan berarti kalau dalam bahasa agama itu termasuk fitrahnya manusia. Maka kalau ada fenomena pembelengguan jenis apapun itu berarti nabrak fitrah. Makanya nanti ada beberapa filosof muslim kontemporer yang punya konsep bahwa agama itu cirinya pembebasan. Dan agama itu menuntun kita pada fitrah-fitrah. Jadi dasar kemanusiaan kita. Manusia itu hakikatnya bebas. Kalau manusia tidak bebas, sulit sekali kita menuntut tanggung jawab. Kalau manusia tidak bisa dituntut tanggung jawab, bagaimana mengelola alam semesta ini, bagaimana menjalankan amanat kita sebagai khalifahnya Allah.
Maka jangan ragu-ragu untuk bilang bahwa kebebasan itu fitrah kita. Berarti ada fenomena atau kenyataan apapun yang membelenggu kebebasan, itu kalau pakai istilah agama berarti fenomena kezoliman. Di mana ada kezoliman ya berarti agama sedang tidak tegak. Karena misi utamanya agama itu ya mewujudkan tatanan hidup sesuai keinginannya Tuhan. Baik, jadi kalau ada yang tanya kebebasan apa, ya, kalau di buku itu ada kalimat kebebasan itu ya kebebasan itu sendiri sudah. Kalau didefinisikan, definisi itu akan membelenggu kebebasan. Nanti jadinya harus begini dan harus begitu, harus dari atau harus untuk, bebas ya bebas. Baik, ini ya, semoga tidak kaget dengan ini nanti. Tapi kalau di kampus mungkin ada mata kuliah materinya kebebasan, kalau pas ujian jangan jawab ini ya. Dosenmu nanti merengut kalau bebas ya bebas Pak, kalau ada definisinya nanti tidak bebas namanya Pak gitu. Tidak begitu ya. Jadi ini versi beliau. Oke, kita lanjutkan. Sudah ngerti ya maunya Krishnamurti secara umum dari freedom from the known, bebas dari yang diketahui. The known itu apa yang menghuni kepala kita, pengetahuan, pelajaran dan lain sebagainya. Mari kita hati-hati mendefinisikan yang dimaksud the known itu bukan functional knowledge. Jadi bukan pengetahuan tentang cara hidup sehat, cara minum yang baik, cara makan yang bergizi, bukan itu. Itu namanya functional life. Kalau ini ya kalian harus tahu, kalian operasikan. Ikut orang lain juga tidak apa-apa kalau ini. Tapi yang dimaksud existential life yang berhubungan dengan hakikatnya diri kita, cara hidup kita, cara kita menjalani keseharian kita, cara pandang kita terhadap dunia, itu existential life. Inilah yang sering membelenggu kita. Jadi the known itu bagian eksistensial. Ada yang menyebutnya psychological knowledge. Wong kita itu menjalani hidup kita kok meminjam konsep teori dari orang lain yang membaca hidupnya dia.